1, 2, 3. Paling itu doang yang bisa sesuai lu. Kali ini ngobrol bareng Bang Danes. Bang Danes, opening. Halo, Opening. saya Danes. Kebetulan memang gue jadi bingung nih, King, mau angkat dia apa. Enggak udah. Iya. Pokoknya lu Secara opening. gue pribadi Iya, atau apa? Iya, boleh. Ya. Boleh, lu Kalau pribadi. secara pribadi gue ya masuk dalam kategori penggiat sosial ya, teman-teman gitu loh. Kebetulan memang gue kecimpung di 234 SC untuk saat ini menjadi penanggung jawab di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kalau untuk di Kota Tangerang Selatan kebetulan memang dinamakan untuk regional wilayah 234 SC. Gue sebagai penanggung jawab untuk saat ini. Karena memang kebetulan saat ini sedang ada kekosongan untuk ketuanya. Oh, seperti itu. Itu kurang lebih lu nya ya. Iya. Sekarang lu opening buat di yang nonton opening. Kalau orang kan hai guys, Iya. halo teman-teman, ya lu bebas maksudnya. Ya, kalau gue pakai salam 234 SC Boleh, aja ya. boleh. Free fall, merdeka. Udah segitu doang. Iya. Siap. Oke. Padahal nih, yang gue mau tanya nih, kalau bicara 234 SC, gue belum lama tahu nih Pak. Mungkin kalau ormas yang lain gue tahu. Ini sebutnya disebut ormas atau bukan sih? Kalau 234 SC itu kita masih komunitas. Oh, komunitas. Oke, iya. Artinya teman-teman ini bukan dalam bentuk ormas, tapi memang kita masih solidarity community. Makanya itu disingkat menjadi 234 SC. Tetapi untuk satu yang kita bangga ini teman-teman yang untuk wilayah Tangsel, memang 234 SC ini ada di 34 provinsi dan 9 negara internasional. Banyak dong. Iya. Gila. Gitu. Jadi memang 234 SC ini termasuk komunitas besar yang memang bukan ormas ya. Kalau dibilang ormas mungkin sebagian orang menganggap ormas ya, tapi memang kita masih dalam bentuk komunitas. Mungkin kalau bahasa kita adalah elitnya ormas SC ini. Oh gitu. Kebetulan memang kita masih dalam satu payung keluarga sama Pemuda Pancasila. Oh, masih satu ini. Iya. Jadi kalau Pemuda Pancasila adalah bapaknya ketua umum yang kita punya saat ini, Mas Abi Salum Suryo Sumarno. Kebetulan yang memang sebagai ketua umum di 234 SC di DPP, dan kalau untuk PP itu kan memang saat ini masih dipegang oleh orang tuanya Mas Abi. Nah, gitu. Itu Pak Yapto Suryo Sumarno. Seperti itu. Gitu. Nah, yang gue bingung ini Pak nih ya. Tadi apa? Gak usah bingung. SC itu apa? SC itu apa? SC? Solidarity Community. Solidarity itu bedanya sama ormas apa? Ya kalau ormas mereka punya ADART dan memang sudah terdaftar di pemerintah itu sebagai organisasi masyarakat. Kalau SC enggak, kita masih punya peraturan organisasi dan kode etik aja. Iya. Jadi teman-teman sendiri memang belum terdaftar secara di pemerintahan, tetapi memang kita sudah terbentuk di 34 provinsi dan 9 negara internasional tadi. Set, keren juga ya. Kebetulan memang kalau untuk di internasional sendiri memang teman-teman aktif di motor gede, komunitas motor gede. Motor gede. Iya. Tetapi memang ingkrannya sama, kegiatannya kegiatan sosial yang kita utamakan. Putar. Nggak apa-apa lu putar, tapi putar halus biar dulu lihat. Nah, ini salah satu apa namanya? Ini salah satu apa? Ini kita lagi saat ini adalah untuk buka bersama. Buka bersama. Bekerja sama dengan teman-teman Harley Davidson IMDC kebetulan di komunitas IMDC. Ya. Di dari daerah. Kebetulan IMDC ini memang adanya di tingkat Asia. Asia. Kebetulan ini yang mewakili untuk Jakarta. Jakarta nih. Iya, benar, Bang Luki. Selain sosial, ini main apa lagi nih Pak? Kalau SC sih memang saat ini masih bergerak di kegiatan sosial. Sosial lagi. Jadi kalau bisa dibilang adalah memang teman-teman yang tergabung di SC ini itu teman-teman yang hobi melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Katanya 234 SC itu orangnya jago-jago salto ya. Jago-jago salto gimana? Sirkus kali. Katanya, gua kan beneran jago salto ternyata enggak ya. Jago salto gimana sih maksudnya? Jago salto. Oh, enggak lah. Teman-teman jago berbuat kegiatan sosial. Intinya seperti itu. Jadi memang filosofinya teman-teman itu memang mungkin saat dulu SC di zaman-zaman dulu lah tahun 80-an memang dikenal sebagai gangster ya. Tapi saat ini tidak seperti itu. Ini kalau di Tangsel di mana nih ininya? Untuk di Tangsel sendiri sekretariatnya ada di Pamulang.
Pamulang. Oke. Pamulang mah, Pamulang mana? Gang Lurah. Oh, Gang Lurah. Oh, iya. Kapan-kapan gue? Boleh? Serius? Boleh, serius. Jadi Lu apa? mau jadi anggota juga nggak apa-apa? Bener? Boleh, iya. Atau teman-teman mungkin di rumah yang nonton, silakan itu kalau memang hobi sosial, hobi berorganisasi, pengen punya teman lebih banyak gitu loh. Iya. Jadi berkecimpung di kegiatan sosial, sok mangga kita buka pendaftaran di SC. Gampang kok. Syaratnya cuma isi form regis sama ikut kopdar doang. Satu minggu satu kali. Satu minggu satu Di kali. hari Jumat. Iya. Kopdar ya? Tuh kalau yang mau apa namanya ikut 234 SC sama Bang Danes, tadi alamatnya udah ada tuh ya di jalan di Gang Lurah, Pondok Benda, Pamulang. RT berapa? Pokoknya masuk Gang Lurah aja. RT-nya sendiri gua nggak hafal spesifik. Lu kata gua Pak RT situ, King. Ini nanti kalau misalnya ada yang nanya nomor teleponnya mah, nanti nomor lu gua masukin di situ ya. Boleh. Di deskripsi gua biar orang tahu Gang Lurah. Misalnya orang Gang Lurah kan banyak tuh kalau nggak tahu nomornya. Oke, kalau udah itu nih yang gua tahu, kalau gua mau tahu nih Pak, kalau kegiatan sosial dananya dari mana? Nah, ini yang penting nih. Nah. Jelas, ini juga yang membedakan SC dengan teman-teman organisasi yang lain. Oh, gitu loh. Kalau teman-teman SC, karena kenapa gue bilang tadi di pembuka adalah teman-teman adalah memang komunitas yang memang hobi melakukan kegiatan sosial ya, terutama yang berkegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ya. Contohnya teman-teman kalau untuk nah kebetulan boleh gue memperkenalkan sedikit ya, nggak apa. Untuk di wilayah Banten memang kalau untuk saat ini jabatan gue sendiri adalah sebagai sekretaris wilayah untuk Provinsi Banten, mendampingi Ketua Kian Maulana. Oh, lu gitu loh. Wakil? Apa? Sekretaris koordinator wilayah Banten untuk di Banten. Nah kebetulan memang tadi untuk secara sejarah 234 SC untuk di wilayah Banten tadinya masih mengekor ke DKI. Oh, dan include di Tangerang Raya. Oh, kalau sekarang tetap di... enggak, kalau untuk saat ini karena memang sudah dianggap mampu oleh pihak Dewan Pimpinan Pusat untuk mendirikan wilayah Korwil sendiri yaitu di Provinsi Banten, ya alhamdulillah akhirnya kita membentuk. Saat ini sudah terbentuk di, kalau nggak salah itu di 6 kabupaten kota. Banyak udah ya, di Tangerang Selatan, di Tangerang Kota, di Tangerang Kabupaten, terus di wilayah Kota Serang, di wilayah Cilegon, wilayah Pandeglang, dan wilayah Lebak. Yang belum ada untuk saat ini ada di Kabupaten Serang yang memang belum kebentuk. Itu yang tadi gua tanya. Kalau kegiatan sosial, dananya dari mana? Kalau untuk kegiatan sosial, teman-teman selalu kolektif dari masing-masing pribadi. Menerima bantuan dari founder ya, atau dari donatur. Kita tidak menutup kemungkinan seperti itu. Mungkin dari pihak swasta, baik perusahaan ataupun pihak pribadi, founder dari pribadi. Tetapi memang untuk selama ini teman-teman bergerak di kegiatan kemanusiaan, terutama di korban-korban bencana alam. Itu teman-teman kolektif dari teman-teman anggota. Jadi kita punya 20.000, 50.000, 100.000 ataupun teman-teman yang punya rezeki lebih dari 100.000 yang ingin menyumbangkan. Nggak apa itu ya Pak? Nggak apa-apa. Nggak, gue pikir dulu. Dari teman anggota kebetulan memang saat ini untuk di wilayah Tangerang Selatan sendiri kita itu sudah lebih dari 150 anggota, King. Oh, banyak ya. Dan itu terpencar di masing-masing saat ini ada di tingkatan Subrekwil. Subrekwil itu tingkatan kelurahan, kecamatan. Berarti jadi karena di Tangerang Selatan ini ada 7 kecamatan ya, kita saat ini sudah ada 4 Subrekwil atau 4 kecamatan yang sudah terbentuk. Sekarang lu ada di mana nih? Sekarang lu ada di saat ini gue sebagai penanggung jawab di wilayah kotanya. Enggak, ini sekarang ada di mana nih? Ini di Kelurahan Kerangkan, alhamdulillah. Kecamatan Setu. Saat ini kegiatan sosial yang sedang kita jalankan nih hari ini yang didatangi oleh Bang Luki nih di wilayah Kerangkan. Bang Luki. Baru tadi gua ini di mana nih? Gue juga bingung kecamatan Setu di mana ya? Gue orang Tangsel tapi gue. Ya, itu dia makanya. Makanya lu gabung ikut organisasi jadi lu tahu nih ya. Tapi masa wilayah sendiri kagak tahu sih Bang Luki. Kalau gue ikut daftar gue bayar enggak? Enggak, gratis. Dan dalam setiap kegiatan seperti tadi, ketika Bang Luki mau nggak punya duit ataupun yang penting hadir. Itu yang penting hadir, yang penting supportingnya aja. Jadi gitu, memang teman-teman masih ada teman-teman yang kerja, kita tidak menekan untuk hadir, artinya yang bisa aja kita bergantian. Oke, siap. Kerja kemarin kebetulan di Komisi Penyiaran Indonesia. Kerja sebagai tenaga ahli. Sekarang jadi bukannya berhenti, Bang Luki. Iya. Artinya nah ini nih yang kadang-kadang susah dicoba ya. Enggak, kerja berhenti. Pas kerja berhenti masuk
kesini. Ke sini mana? Ini nih 234. Oh, kalau 234 SC gue lagi semasa kerja juga masih sudah aktif di Nah 234 ya SC. itu kan berarti lu lebih prioritasin kesini Oh, dulu enggak. nih. Enggak. Oh enggak. Bukan Bang Luki. Artinya kenapa gua keluar? Emang gua punya rencana, artinya saat ini coba untuk membuka usaha ya. Lagi coba belajar usaha nih. Kebetulan yang memang insya Allah bisa melibatkan teman-teman kader-kader yang ada di organisasi gue juga. Nah kebetulan memang gue saat ini lagi mau berencana ikut fit and proper test juga di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Banten yang ada di tingkat provinsi Banten. Gitu. Karena memang gue di tingkat pusat ini sudah 12 tahun mengabdi, gue coba sebagai putra daerah nih, coba mau ikut mencalonkan sebagai anggota komisioner yang ada di Banten. Tapi kalau nanti di Banten buka, gue ikut tuh. Hah? Gue ikut. Buka apa nih? Ya gue ikut dulu. Doain makanya kepilih. Iya, pokoknya lu yang penting lu. Ini kan lewat proses pemilihan dulu, Bang Luki. Di tingkatan DPRD. Di DPRD provinsi. Ayo boleh. Lu mau ntar gue dibohongin mulu dia dari muda lu dibohongin. Insya Allah nanti kan gue coba lagi untuk coba bangun usaha nih sama teman-teman yang ada di SC juga. Nah itu makanya kenapa kita aktif di organisasi, kita tidak hanya untuk bersilaturahmi, berkumpul aja, gaya-gayaan ya, konvoy, enggak hanya itu. Tapi kita dari sisi sosial, karena memang kita di dalam pergerakan organisasi juga butuh anggaran-anggaran ya untuk kegiatan sosial. Ya kebetulan alhamdulillah karena memang yang ada di SC ini berbagai dengan karakter dan latar belakang ekonomi. Ada yang memang pengangguran juga ada, Bang Luki. Iya benar, yang sudah punya perusahaan juga ada, teman-teman. Yang hidup yang kerja di birokrasi juga ada. Jadi alhamdulillah lengkap nih yang ada di SC. Jadi saling sinergis, ketemu, sering kopdar, kita bangun usaha yuk. Gitu, bangun usaha alhamdulillah. Ada yang terrealisasi, buka rumah makan, buka percetakan juga. Kita gitu. Ada juga yang memang sebagai berbagai macam talent, ada yang di teman-teman di event organize juga. Nah kebetulan saat ini gue lagi belajar properti nih. Gitu, insya Allah. Tapi kita doain dia jangan bisa juga. Kalau dia bisa ntar lahan lu habis. Apa tuh? Ibu properti ya enggak dong. Kan ada syaratnya juga, Bang. Emang kita main bangun sama orang, main bangun aja. Enggak, gue kayak biasanya begitu, Pak. Wah, ntar habis. Enggak, alhamdulillah enggak ya. Karena memang kita ngerti, Bang. Pak, ini ngomong-ngomong udah 5:30. Kan mau buka juga nih ya. Iya, pada mau buka nih. Lu kasih belum gua closing nih. Lu ini nih. Apa tuh? Kasih closing buat yang nonton di tempat gua. Closing kalau dari gua sih ya buat teman-teman di rumah yang nonton, artinya kalau gua sih karena memang sebagai background gua organisasi ya, kebetulan ada iklan lewat itu teman-teman, semoga berisik juga lumayan ya. Teman-teman selagi muda manfaatkan kita untuk bersilaturahmi dengan siapa aja, itu paling utama, terutama dalam kegiatan organisasi, baik kegiatan di tingkatan rumah ya atau apapun ya. Berisik juga ya. Kedengeran ya. Jadi memang pesan gue sih untuk teman-teman anak-anak muda maupun masih muda terus berorganisasi, bersilaturahmi, baik itu dalam tingkatan organisasi besar, baik ormas ataupun di tingkatan komunitas, baik tongkrongan rumah. Kalau pesan gue sih apapun kegiatan teman-teman harus bisa berkontribusi buat bangsa ini, terutama dalam kegiatan bikin event-event atau apapun, jangan lupa 2,5% buat anak-anak yatim, janda-janda miskin, karena memang di SC itu yang lebih kita titik beratin, Bang Luki. Artinya kegiatan sosial kita baik berkegiatan apapun, tetapi 2,5% itu. Jangan pernah lupa untuk kita sisihkan buat masyarakat yang memang miskin, yatim piatu, ataupun yang memang membutuhkan uluran tangan dari kita. Insya Allah kegiatan organisasinya pasti akan jalan terus. Bang Dennis, thank you banyak. Siap. Nih, sebelum gua tutup nih, lu kasih pose dua pose nih Pak. Pose serius satu sama pose nyeloneh lu satu. Pose serius gimana ya? Ya terserah lu. Sampai hitung. Ini harus nih. Iya. Gua nggak biasa untuk pose-pose kayak. 2, ini yang serius ya Pak. 3. People, Merdeka. 234 SC. Nah,
Ini ya. ini yang kedua nih. Ya, ini yang kedua seriusan Pak. Ini yang kedua nih Pak. Pose yang nggak umum. Pose nggak umum gimana maksudnya? Gue harus bertingkah laku seperti apa gitu. Kita itu masuk 1, 2, 3. Paling itu dong yang bisa swell. Oke, di sini aja. Oke, thank you.